Nah, ibu yang punya warung, Iya. bapak? Ya suami ini. Oh suami, jualan situ juga? Ayo silakan. Nah, Cirebon. Iya. Warungnya kan yang di depan pencucian mobil itu ya? Bukan Pak, di depan Mandua. Pak. Depan Mandua. Iya. Oh, kan warung tuh ada dua. Nah, bukan ada dua ya. Ada warung yang depan pencucian, yang warung nasi itu yang dulu sudah ketemu Iya. sama saya ininya apa tukang warungnya dan menyatakan bahwa warungnya tutup jam 4 sore, jam 5 sore. Jadi nggak jualan nasi sampai malam dan tidak jualan ini juga, tidak jualan rokok gitu loh, tidak jualan rokok. Nah, kalau ibu yang warung Madura itu, Iya. oh, kemarin yang jualan anaknya ya? Anaknya apa Soko? Saya. Yang ketemu di warung? Iya. Yang waktu saya ke situ? Iya. Ibu sakit? Enggak. Kenapa kok kayak ada tegang? Tenang aja, nggak ada masalah kok, nggak apa-apa. Kita mah kan hanya akan menyampaikan sesuatu yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan kan? Nggak nambah-nambah, nggak dikurang-kurang. Bapak jualan situ juga? Iya, Berdua? Suami istri? Iya. Bapak Madura? Sama Madura. Oh, disebut warung Madura, tapi pedagangnya orang Madura? Iya. Oh, Bapak Madura juga? Tinggal Cirebon udah lama? Dari 2013. 2013? Pertamanya itu di lampu merah, Batok Kopi. Oh, di lampu merah, Iya. dekat fotokopi. Iya. Di situ jualan apa? Sama. Gerobak itu? Bukan kontrak. kontrak di situ. Ngontrak warung? Iya. Oh, ngontrak warung di situ. Terus kemudian geser. Geser pindah beli di situ. Oh, udah kebeli ya? Iya. Jadi itu kan yang warung tuh, yang di depannya itu kan ada warung tuh. Iya. Ada apa namanya? Kayak gerobak kan? Iya. Rokok-rokok itu kan? Iya. Di belakangnya rumah. Warung itu aja nggak ada rumahnya. Oh, tapi itu sudah punya ibu. Iya. Oh, ikan warungnya tuh depan tuh. Iya. Disebutlah warung Madura. Iya, soalnya orangnya orang Madura. Orang Madura bukannya 24 jam. Enggak. Jam 12. Sekarang kan ada yang 24 jam sekarang. Enggak. Nggak bisa. Oh, Ada aman tuh, kalau orang Madura jangan jual 24 jam. kenapa? Gak tahu, pokoknya tak dikasih sama polisi. Polda apa polisi? Oh, bukan. Maksudnya itu, Pak. Keamanan. Keamanan, Keamanan. keamanan Oh. tuh. Nggak boleh jualan 24 24 jam itu karena Takut ada apa-apa. takut ada masalah keamanan. Itu loh. Iya. Oh gitu kan, takut ada rampok, Oh, iya. takut ada begal, ya, takut ada maling gitu ya. Iya. Orang pada tidur ini takut nggak ada siapa-siapa masih buat jualan, tahu-tahu ada perampokan. Ya, kadang sore orang beli kabur tuh, Pak. Oh, maksudnya sore beli kabur gimana? Beli, Bu. Apa? Rokok, kasih rokoknya. Minta duitnya sama temennya, langsung naik ke motornya kabur. Gitu. Oh, jadi yang beli rokok di warung Madura itu banyak Bu beli rokok, beli dikasih lah rokok sama ibu. Iya. Pas diminta duit pergi, nggak bayar, Hilang langsung. nggak bayar. Iya. Yang itu sering? Enggak, Ya, udah enggak. tahu saya. Hah? Kalau Udah tahu. kayak gitu, saya nggak kasih duluan. Hmm. Duitnya diambil. Bayar dulu baru dikasih rokok. Udah, itu pengalaman dulu. Iya. Yang seperti itu. Oh. Beli rokok, Bu, sama es. Tesnya dulu sekarang. Kok kopinya, rokoknya dulu, Bu. Heeh. Esnya dilayani, orangnya kabur. Oh, rokoknya udah ngambil. Rokoknya udah Sama es. Esnya lagi dibikin, udah pergi. Beli rokoknya berapa biasanya? Ya, sebungkus. Sebungkus. Iya. Tapi kan lumayan itu untungnya ya. Kalau sebungkus itu hilang untung hari itu. Iya. Oh, lupa. Ibu namanya siapa? Namanya saya Napisa. Napisa. Bapak Mat jak nih. Madga. Jak nih. Maduranya mana asalnya? Sebenap Oh, Sumenep. Kan orang Madura itu pemberani rata-rata. pemberani. Yang berani. Kan orang takut kalau sama orang Madura. Berani-berani. Orang berani sekarang percuma. Kenapa? Nggak ada temannya. Nggak ada temennya. Orang Madura itu kan sampai di kita kalau pergi haji yang jualan-jualan banyak orang Madura tuh. Iya. Di sana relatif ekonominya baik karena keberanian merantau ya. Iya, keberanian merantau. Di sini yang kaya-kaya daerah Bekasi, Kerawang, orang Madura dari limbah pabrik. Oh.
Ibu punya anak berapa di warung rokok itu? Punya satu. Satu. Dua sama anak asuh. Anak asuh, punya anak asuh ya? Iya. Oh, punya satu. Jadi sekarang udah betah jadi warga situ. Iya. Dari 2013 sampai sekarang. Itu dari Sumenep sengaja ke situ Iya. untuk jualan awalnya. Iya. Asalnya jualan pinggir jalan. Iya. Lama-lama bisa membeli tempat yang ada di situ. Iya. Punya rumah di situ lah sekarang ya? Enggak. Nggak ada, Pak. Adanya itu aja baru. Ya yang pinggir jalan itu. Iya. Berapa meter sih? 2,5 meter kayaknya ke belakang, Yang Pak. kena koropar. Hah? Kena koropar yang dulu 4 meter. Oh, dulu beli 4 meter. Dari siapa belinya? Bukan sama tanahnya. Beli tempatnya doang. Iya. Ya apa jongkok? Jalan potong rambut. Oh, jadi beli jongkok dari tukang potong rambut. Iya. Nah, sekarang jadi tinggalnya di situ. Iya. Di trotoar itu. Iya. Koropar tuh yang dulu nggak ada, itu saya beli. Sekarang jadi ada trotoarnya. Iya, kena meter setengah, Oh, jadi sekarang tinggal berapa meter? 2,5 meter. 2,5 meter sekeluarga di situ. Iya. Panjangnya 4 meter. 4 meter. Di situ. Iya. Nggak ngambil peta kontrakan nggak? Nggak. Di situ aja. Iya. Sambil nungguin rokok, nungguinnya tidur di situ. Iya. Mandi kemana? Ya di situ aja. Bikin sendiri. Bikin. Bikin ada tempat untuk mandinya ada. Mandi, Bisa ya. bikin sendiri. Anak di situ. Pokoknya Anak saya udah gede, ada di Jakarta juga. udah Jakarta. Jadi tinggal di ukuran 4 4 meter meter sama panjangnya. 2,5 meter. jadi 4 kali 2,5 meter. Iya. Iya, lumayan lah segede ruangan tamu saya itu. Bertahan hidup di situ. Nah, kalau 2016 jualan juga di situ. Iya. Jualan di situ. Jualan sampai jam berapa biasa jualannya? Ya sama aja jam 12 tutup. Jam 12 tutup. Iya. Iya kan? Anak-anak itu yang sehari ini di penjara suka beli rokok di situ? Ya mungkin beli tapi saya nggak tahu. Oh, nggak ingat. Nggak ingat. Tapi suka beli rokoknya di Ya situ. mungkin lah beli soalnya kan dekat. Gitu. Dekat. Pasti beli gitu. Tapi tahu nggak anak-anak itu suka nongkrong di depan SMP 11 tuh? Nggak tahu saya nak. Nggak ada tempat duduk. Kalau kan saya tuh nggak ada tempat duduk, Pak. Dari dulu segitu aja. tempat. Bukan, kan nongkrongnya di gang sebelah sana. Iya, tapi saya kan Nggak tahu ya, Nggak tahu. karena bapaknya ibunya di dalam ya, Iya. nggak tahu orang nongkrong di mana gitu loh. Nah, kemudian kalau cerita nih Pak, kan yang jadi saksi kunci ya, Aep dengan Dedek nih, yang menyatakan bahwa dia melihat anak-anak ada Eki dan Vina motornya lewat dilemparin pakai batu. Nah, kemudian setelah dilemparin pakai batu dikejar pakai motor. Waktu itu boleh Bapak. yang jaga di warung itu kan tidak jauh Bapak sama Ibu kan? Nggak akan ada yang lain kan? Tidur. Enggak kan? Iya. Waktu itu kan sekitar setengah 10 nih. Setengah 10 Nggak kan? Ya, ingat. Warung yang buka kan cuma punya Bapak Saya, kan? Iya. Kalau yang warung di depan, warung nasi di depan tempat pencucian kan Ya. tutup. nggak ada. Tutup, nggak ada jam 10 orang jualan nasi kan. Nah, yang buka kan cuman Bapak kan. Kita Iya. mah jujur aja nggak ada masalah kan, Pak ya. Bangunnya tak jujur. Makanya enak. Aep sama Dede tuh bener nggak beli rokok di tempat Bapak? Kok gitu? Nggak tahu, Nggak Pak. tahu. Nggak tahu ya? Kalau Kak Dedi saya sekarang nggak tahu. Hah? Kalau Kak Dedi nggak tahu saya. Ke Dede, Aep tahu? Aib tahu di Polres Cirebon. Di Polres? Iya. Bapak dipanggil ke Polres juga? Iya. Kapan? Waktu Bapak ke warung beberapa hari lagi kan itu rame. Waktu itu. Oh. Waktu rame itu. Saya ke warung wawancara ibu kan? Iya. Habis itu rame. Habis itu rame. Diundang ibu ke Polres. Saya. Oh, Bapak diundang. Nah, di Polres Bapak diundang. Udah ngasih penjelasan di Polres? Ya udah. Ngasih penjelasannya gimana? Begini, Pak, katanya Aep sering melerokok ke Bapak. Tak kenal sama Aep. Panggil Aep. Oh, kan pakai masker. Pakai masker. Ya, buka pakai masker. Oh, kalau ini Pak, saya kenal ke wajahnya. Kan namanya ndak tahu. Betul. Ke rumahnya ndak. Ini katanya Aep bilang lah suruh bukan apa Pergi aja. pergi ya. Sudah pergi. Terus Bapak ditanya. Tanyain. Katanya waktu kejadian Bapak ada king
Enggak ada. Ada tawuran, pokol-pokolanan, enggak ada. Kata saya. Cuma tahunya saya ada orang beli sekitar setengah 10, ada tabrakan di tol. Oh, di sana jauh kan? Ya, pas pagi dengar lagi orang beli perkosaan sama tawuran sama tak mungkin. Itu pun dengar dari orang. Iya, tak mungkin katanya saya. Lewatnya mungkin dari lewat di depan saya. Dari mungkin ada tawuran. Anina saya tak ngertinya sampai sekarang nih SMP 11 campunya itu berhubungan tawurannya orangnya ada di tol. Libat dari mana katanya saya. Itu sampai sekarang libat dari mana enggak tahu saya, Pak. Iya. Nah, kalau keterangan Aep yang muncul ya Pak ya, yang muncul itu kan Aep beli rokok sama Dede di tempat Bapak. Ya kan? Kemudian Eki lewat. Kemudian anak-anak di depan gang SMP 11 tuh ngelemparin. Sampai batu berantakan di tengah jalan. Pak kelihatan kalau dari setelah ya ini kan keterangan dia, Pak. Setelah itu mereka mengejar menggunakan 4 sepeda motor. Ya kan? Balap-balapan dipepetlah di jembatan layang. Nah, itu sekarang Bapak yang ada di situ. Mungkin kan tahu kan hari besoknya ada orang meninggal kan? Iya. Malamnya ada tabrakan. Oh, bukan. Malamnya itu Aibnya pernah ngomong di depan Bapak, tuh ada yang anak-anak dilemparin katanya. Mungkin kan kalau besoknya ada kejadian, Bapak tahu kan malamnya juga Bapak jadi inget kan? Oh, yang tadi malam itu dilemparin kan begitu? Yang terjadi gimana sih waktu beli rokok itu? Mungkin beli rokok ya. Saya nggak tahu malam itu beli rokok apa enggak. Bapak nggak ada peristiwa apa, ada yang beli rokok terus ke Bapak ngomong, tuh ada anak dilemparin, ada nggak? Orang belinya yang tahu sama saya. Hah? Orang beli yang tahunya kun orang beli ada gitu, tabrakan meninggal di Madura Liano di tol, Pak. Itu aja. Pagi ada orang beli bukan tabrakan, pembunuhan sama tawuran. Janda ada. Ingat sama saya, Pak. Jelas langsung. Ingat ya. Sepi. Kan gini. Kalau besoknya ada peristiwa, misalnya ada orang terbunuh. Iya. Malamnya ada ribut-ribut di dekat warung Bapak. Iya. Kan Bapak pasti inget kan? Oh, malah yang malam ribut-ribut itu tuh anak-anak gitu loh. Itu nggak ada ribut-ribut tempat Bapak. Nggak ada ya. Ini warung kan di sini. Ini orang beli dari sini kan? Ini beli sini kan, beli warung kan? Motor lewat. Motor lewat, terus dia bilang, Pak, ada anak-anak dilemparin tuh, ngelemparin motor. Kan pasti ngomong gitu kan? Bapak pasti inget kan? Terus besoknya ada orang terbunuh. Mungkin, oh anak-anak yang tadi malam itu. Terus motor ngejar kan, Bapak kan pasti tahu kan? Bapak tahu. Karena Bapak ngelihatnya ke jalan kan? Kalau tawuran mau segeng di depan saya. Terus mulai ada di sana di depan saya, Pak. Tapi mulai perkosaan, pembunuhan nggak ada. Takut. Jadi malam itu pada saat Aep sama Dede beli rokok di tempat Bapak, tidak ada keributan? Nggak ada. Tidak ada pelemparan? Nggak ada. Aep pun tidak ngomong sama Bapak, ada yang dilempar-lempar? Woi Pak, ada yang lempar-lempar, Pak ada yang lempar-lempar, kan begitu Pak? Ini awal ada. Kan begitu Pak? Iya. Kan harusnya begitu? Bohong itu. Ya? Iya bohong. Bohong. Kan gini loh Pak, ini warung Bapak nih. Kan pas begini, Pak, tuh ada yang anak-anak lemparin motor tuh, lempar motor kan gitu. Nggak ada. Berarti malam itu landai aja. Sepi aja kan? Nggak ada peristiwa apa-apa kan? Ada. Tahu-taunya besoknya dengar ada yang kecelakaan di jembatan. Bukan besok. Malamnya tuh, Pak. Malamnya? Iya. Malam itu juga? Iya. Bapak masih buka? Jam setengah 10 saya nutup jam 12. Oh, Bapak dengar dari siapa? Ada yang kecelakaan? Orang beli. Itu, Pak. Oh. Pak, ada tabrakan di tol.
Oh, di jembatan layang ya? Layang. Heeh. Iya. Oh, ada orang beli cerita ke Bapak, Iya. ada tabrakan di jembatan layang. Iya. Gitu aja kan, Gitu Pak? aja. Andai kata waktu itu memang yang tabrakan itu dikejar motor lewat ke warung Bapak, Bapak pasti tahu dah. Tahu. Atau ada bahkan batunya tuh berhemparan di tengah jalan katanya. Iya. Umpamanya nanti pas pagi ada bukan tabrakan katanya orang beli. Heeh. Perkosaan sama tawuran, masuk king, nggak ada king katanya saya. Oh, bahkan diperkosanya kan di belakang SMP 11. Nah itu Pak. bawanya kemana, libet mana? Saya tak ngerti langsung, Pak. Sampai sekarang tak ngerti saya. Oh. Libet mana? Oh, bawanya lewat Bawanya mana? lewat mana? Dan di situ kan kalau diperkosa pasti rame kan? Kami mana? Bukan andai kata ada pemerkosaan di belakang SMP 11. Iya. Kan pasti gaduh, Pak. Pasti rame gitu. Iya. Pasti kedengeran lah. Mulai malam gitu? Heeh. Nggak ada. Nggak ada ya. Andai kata malam itu ada pemerkosaan di kebun di belakang SMP 11, kan pasti orang ada ribut kedengeran rame. Nggak ada. Ini buktinya nggak ada kan? Iya. Bos saya kan sampai Oh. sekarang. Ya, kan tadi malam ada polisi Ah. nanyain dia gitu. Ah. Saya tak ngerti, Pak. Itu, Pak. Pembunuhannya di SMP 11. Hmm. Tapi orangnya ada di jembatan layang. Lewat di mana? Biasanya kan lewat di depan saya. Hmm. Itu kan mungkin gunting berapa? Ah. Gunting 3 mungkin. Heeh. Enggak ada. Waktu itu masih motor-motor nggak ada. Ada aspri. Nggak Oh, ada nggak motor ada ya? kenceng-kenceng gitu. Oh, nggak ada malam itu motor Nggak ada motor kenceng-kenceng kenceng-kenceng. ngejar. Nggak ada. Pun adanya tuh biasa orang Biasa. lewat. Motor biasa lewat saja. Kenceng-kenceng ya. Nggak ada. Bahkan kan bilangnya karena takut AF itu sampai pada yang dilempar-lempar tuh anak lu. Habis itu dia pergi karena takut katanya. Bukan. Nggak ada ya. Berarti kalau begitu AF itu ngomong begitu beli rokok di tempat Bapak, lihat di jarak 100 meter orang dikejar, kira-kira bener apa bohong, Pak? Bohong. Hah? Nggak mungkin. Nggak itu. mungkin, Pak. Jadi kalau kesaksian AF di polisi itu kemungkinan bener apa bohong? Bohong, Pak. Maksudnya kan bisa bohong. Ah. Kayak gitu. Soalnya Sepi. enggak ada tawuran, Ah, enggak ah. ada king. Lihatnya dari warung saya tak kelihatan. Menambil tuh nggak ada Ah. Pak, nggak ada orang. Ngambilnya saya, ngambilnya itu, ngambilnya yang meninggal. Lewat dari mana katanya? Oh, jadi kalau ada kan ceritanya dipukulin di jembatan layang. Setelah dipukul menjadi layang kemudian diangkut, dibawa ke belakang SMP 11. Kata Bapak bawanya di mana ya? Iya. Dari mana ya? Gaonan. Nah, setelah denger anak-anak hari Rabu ditangkepin, Bapak bingung nggak? Oh, bingung. Katanya keberatan, katanya perkosaan sembarangan katanya saya itu. Kan biasanya ada surat. Kalau di Madura, kalau di sini tahu. Minta ke dulu ke Pak RT. Nah, ini ditangkap Bapak. Ke kepala desa di Madura. Kalau tak bilang sama Pak RT sama kepala desa, dijemput sama kepala desa di Madura. Berarti polisi maling. Kalau di Tak bilang Madura. sama ya, Kalau tak bilang. Iya. Polisi tadi rakyat yang punya rakyat tuh. Iya, itu kalau Madura. Madura. Nah, kalau Madura. Nah, ini anak-anak waktu ditangkapin hari Rabu, Bapak bingung. Bingung. Kenapa? Seadanya. Hah? Seadanya langsung. Satunya orang nongkrong. Seadanya orang nongkrong sembarangan katanya saya. Oh. Bapak bingung anak itu ditangkap apa gitu loh. Iya. Setelah Orang itu Bapak beli. dengar mereka membunuh, memperkosa, makin bingung juga. Bingung. Ya soalnya Karena punya enggak ada orang teriak-teriak. Orang satu masa orang 11 orang dulunya bisa enggak? Duluan meninggal kalau perempuannya tuh Pak enggak sampai semua ngerjain. Jadi apa udah denger bahwa itu dibunuh di belakang SMP 11,
diperkosa di situ, habis itu diangkut lagi. Kalau diangkut lagi berarti lewat ke tempat Bapak ya? Biasanya gitu, tapi nggak ada di mana lewatnya. Oh iya ya, ketika dia kembali ke sini lewat ke tempat Bapak, Iya, ya kan harusnya kan? Iya. Habis Bapak diperkosa, dibunuh, diangkut lagi pakai motor kan? Iya. Lewat ke tempat Bapak. Iya biasanya. Dan kelihatan orang kalau jahat rame-rame ya Pak? Iya. Oh. Nggak ada. Tapi yang angkutnya juga sudah dianulir, udah nggak ada. Dani, Mana? tuh, Dani sama siapa tuh dianulir, 2 orang lupa saya. Sama Andi. Andi ya, Dani sama Andi. Iya, bener ibu tahu. Iya, ya nggak ingat orang ibu nggak tahu. Gitu. Paling tahu kan namanya. Udah ada. Iya. Ya yang paling utama kan Bapak hari ini menyampaikan nih Bapak ya kan bahwa Bapak sebagai pemilik warung di mana tempat Aep membeli rokok sama Dede tidak pernah lihat anak-anak ngelemparin batu, apalagi batunya berantakan tengah jalan. Tidak ada aksi pengejaran Eki sama Pina oleh motor anak-anak sebanyak 4 motor itu. Bicara Benar. Dan Bapak sudah nyampein itu di kepolisian waktu diperiksa. enggak. Bapak diperiksa nggak waktu itu habis saya datang ke tempat Bapak? Kan akhirnya polisi bereaksi tuh. Ya. Ngundang Bapak mempertemukan dengan Aep. Iya. Bapak diperiksa di BAP. Saya bukan di kantor, Pak. Di mana? Di tempat banyak satu tempat Di bawah. orang. Oh. Satu tempat orang banyak itu. Tapi bilangnya katanya jangan ambil saya polisinya. Itu polisi terbukan Bandung. Oh iya, bukan maksud saya waktu Bapak di BAP nggak ditanya suruh tanda tangan? Bapak nggak tangan? Tanda tangan. Iya. Berarti Bapak sudah di BAP kok Iya, dan iya. Bapak menyatakan peristiwa itu tidak ada. Tidak ada. Sudahlah. Tapi di sana tak percaya. Penyidiknya nggak percaya sama Bapak. Katanya dekat di sebelah bisa kelihatan. Bilangnya 40 meter. 40 meter. Penyidiknya nggak percaya sama Bapak. Penyidiknya lebih percaya sama Aep. Pak Aep ibu nggak percaya itu Pak. Siapa? Percayanya sama suami itu Pak. Oh, polisinya percaya sama Bapak. Lebih percaya sama Bapak daripada sama Aep. Iya. Yang dari Polda. Iya, dari bohong gitu. Pol saya macam. Ya pokoknya Polres lah. penyidiknya Iya. waktu itu lebih percaya sama Bapak Iya. dibanding sama Aep. Iya. Masa orang bisa lihat dari 40 meter gitu? Malam-malam begitu? Iya. Ya mudah-mudahan aja ini menjadi sesuatu loh Pak. Gitu. Tak mungkin Pak kalau kelihatan. Apanya? Katanya 40 meter. Tahu lah 40 meter ya, aku tahu. Ya mudah-mudahan jadi sesuatu aja. Ya pokoknya saya terima kasih loh Bapak Sama-sama. udah ketemu saya. Karena gini loh Pak, ini kan menyangkut nasib 6 orang yang masih di dalam. 7 orang ya, masih penjara seumur hidup Pak. Iya. Anak-anak itu di penjaranya seumur hidup. Yang pertama ditangkap. Bingung Bapak, kasihan ya. Yang suka beli rokok di tempat Bapak, seumur hidup di penjaranya Pak. Penjara seumur hidup buktinya enggak ada. Hah? Enggak ada buktinya. Iya, tapi kan sudah ada putusan hukum tetap bahwa kan anak-anak itu bikin anak tangani garasi atas panduan pegawai lapas. Sudahlah, karena memang mereka awam, mereka ya bodoh lah, kasihan lah. Nah, ada istilah hukum namanya novum Pak. Jadi novum itu bukti baru. Nah, kita ini kan kalau Pak RT Pasren kan sudah dilaporin tuh sama keluarganya, kan, atas dugaan kesaksian palsu. Dan kemudian Aep dan Dede ini bisa dilaporkan juga ke Mabes Polri atas dugaan kesaksian palsu. Iya, kalau di Bandung udah ditahan tuh, Pak. Iya, kan harus Biasanya. dibuktikan dulu palsunya. Dan nanti mohon kesediaan Bapak. Nanti saya bantu, saya dampingin sama pengacara. Kalau Bapak nanti dipanggil jadi saksi karena beli rokoknya di tempat Bapak. Ya? Beli rokoknya di tempat saya, tapi saya tidak tahu. Iya, makanya. Artinya bahwa Bapak Bukan sering beli rokok. beli rokok. Bapak malam itu tidak mendengar, tidak menyaksikan, tidak melihat bahwa ada motor yang dikejar, itu cukup itu Nggak aja. ada. Ya itu nanti Bapak menjadi salah satu saksi, ya kan? Suatu saat kalau diperlukan, kalau ada panggilan dari Mabes Polri, Pak ya, Iya. tenang kesananya nanti Wah. didampingi, disiapin mobil. Asal
benar Pak. Untuk kebaikan. Kebaikan. Kan kalau andai kata kita semuanya bersuara, nanti yang benar itu menemukan jalannya, kan mereka bisa bebas. Kasihan apa ya? Iya, iya. Inilah barangkali ngobrol nih dengan pemilik warung sekarang, Ibu sama Bapak yang dari Madura, sekarang tinggal di tempat ukuran 4 kali 2,5 meter, tapi tetap bahagia. Terima kasih ya, mudah-mudahan masalah ini semakin menemukan jalannya.